Ahmad Dhani misalnya ya, tidak punya gelar Habib. Kenapa? Karena ibu saya lahir dari seorang ibu yang bapaknya Al-Habsyi, tapi punya anak perempuan yang tidak menikah dengan seorang Habib. Jadi sebenarnya banyak keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya banyak di Nusantara ini, banyak sekali. Cuman mereka tidak berhak mendapatkan gelar Habib karena bukan dari garis ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Azuli di channel ini. Kali ini saya akan membahas video dari Ahmad Dhani ya, seorang musisi ternama di Indonesia, di mana beliau itu menceritakan tentang sejarah habaib di Indonesia, dan itu bisa Anda simak di video-video yang sudah beredar di kalangan YouTuber. Tapi bukan dari sisi sejarahnya akan saya kritisi, tetapi bahwa Ahmad Dhani itu menceritakan tentang dirinya sendiri bahwa neneknya itu adalah syarifah dari keluarga Al-Habsyi. Dan tentu mengenai kafaah itu juga sudah dibahas oleh banyak ulama, sudah dikaji oleh khususnya para habaib. Dan bagaimana hukum dari menikahnya non Sayyid dengan Syarifah Ba'alawi. Nah, untuk saudara Ahmad Dhani, silahkan renungi video-video berikut ini dan bisa Anda simpulkan sendiri. Ya, silahkan Anda simak sekaligus saya menutup video ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila orang biasa menikahi syarifah, itu di dalamnya ada kemaksiatan. Kenapa begitu? Karena itu antum sama saja menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati seluruh para habaib yang mendengarkannya bila orang biasa kawin dengan syarifah. Nah, itu tuh akan menjadi aib. Kenapa? Karena dia akan terputus nasabnya. Nah, bila kita menyakiti hati para habaib, otomatis kita juga menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati Rasulullah SAW. Apakah ada dosa yang lebih besar dari itu? Maka dari itu, Mufti Batavia yaitu Habib Utsman bin Yahya berpendapat bahwa orang biasa yang menikahi syarifah maka hukumnya haram dan zina. Maka dari itu, Mufti Batavia yaitu Habib Utsman bin Yahya berpendapat bahwa orang biasa yang menikahi syarifah maka hukumnya haram dan zina. Maka dari itu, Mufti Batavia yaitu Habib Utsman bin Yahya berpendapat bahwa orang biasa yang menikahi syarifah maka hukumnya haram dan zina. Haram dan zina, haram dan zina. Allah melarang sahabat-sahabat Nabi menikahi istri-istri Nabi, haram sepeninggal Nabi, nggak boleh begitu. Bagaimana dengan anak cucunya? Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i itu betul-betul syadid ya, pakai ada kufu di situ, kesepadanan kafaah itu nggak boleh. Baik apapun sukunya yang berani menikahi syarifah, mun manabi kiai sebenarnya di syarifah kaya bunyi kiai asmanah, tetapi asmanah tai. Lihat Banatus Syara'if. Anda lihat sekarang syarifah-syarifah yang tidak taat kepada Rasulullah membuka aurat, sekarang sudah digandeng dengan orang lain. Saya itu kawin syarifah, saya itu disuruh cerai saya. Oh, sampai ada usah masuk takbir. Gak boleh, Bapak ya. Hanya itu. Zaman sekarang kita anggap bahwa keturunan Nabi Muhammad ini Habib saja. Sedangkan syarifah enggak. Jika kita berani kurang ajar dengan syarifah, kita berani mengentengkan syarifah, bahkan berani mengawini syarifah. Tubuhnya yang dari daging Rasulullah, dari Fatimah Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Sekarang sudah dinikmati orang lain. Nah itu syarifah, kawin ambil orang supir, dia kan bisa ambil tukang parat, dia Probolinggo, syarifah traktor, kawin ambil supir, rame, sedang kawin ambil kiai, syarifah itu tak apa. Kalau di lumpur, kan mau tenang, tak lebokno ono di lemari kocok, tak ada kiai. Seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak Allah Subhanahu Wa Taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan syarifah, bisa mengembalikan keperawanan syarifah. Mereka tidak segan lagi, mereka tidak malu lagi, bahkan mereka bangga dengan kerusakannya. Masihkah kita masih belum sadar, ayuhal habaib? Masihkah kerusakan ini kita biarkan dan sampai menimpa keluarga kita nantinya? Jangan bangga nanti kurang ajar sama syarifah, jangan bangga kawin syarifah, jangan bangga nikahi syarifah, jangan bangga nikahi syarifah. Oh, alhamdulillah anak punya istri syarifah, haji. Abah bapak Fatimah nangis itu bangga? Rasulullah malah itu bangga? Rasulullah malah itu bangga? Ada nggak yang begitu? Ada? Kalau ada pempelek, kalau ada pempelek, kalau ada pempelek. Ya Allah, kita yang hidup ngeri.
kita yang hidup merasa khawatir. Wakif Muhammad bin Abdillah fi barzakhin. Wakif Fatimah Zahra. Oh, kita ngikuti Imam Syafi'i aja. Syarifahnya ridho, walinya juga ridho, kan selesai. Kan bisa sah itu pernikahan. Memang benar. Pendapat itu memang ada. Akan tetapi yang perlu kita pahami bersama adalah isqatul kafa'ah itu rukhsah minasyariah. Menggugurkan kafa'ah itu adalah rukhsah daripada syariat. Jadi kalau rukhsah itu bisa diamalkan ketika tidak berkaitan dengan maksiat. Jadi kalau ada syarifah menikah dengan non sayyid dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan ridho syarifah, ridhonya wali ini cukup. Benar. Tapi perlu Anda ketahui, ini rukhsah. Bisa gugur ketika tidak berhubungan dengan maksiat. Ketika Anda menikah dengan syarifah, itu ada maksiat di dalamnya. Apa maksiatnya? Anda menyakiti hati para Alawiyin. Kalau Anda menyakiti hati para Alawiyin, mau tidak mau Anda menyakiti hati Hababah Fatimah Zahra. Kalau Anda sudah menyakiti hati Hababah Fatimah Zahra, berarti Anda sudah menyakiti hati kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kemaksiatan yang lebih besar daripada menyakiti hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam?